Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Madia Kisya Pansariang dengan NIM 2014-201003 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi ilmu keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keperawatan maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan Eskep MKes. Pada video ini saya akan membahas tentang inisiasi menyusu dini dan pemeriksaan Leopold. Inisiasi menyusu dini. Nah, inisiasi menyusu dini atau IMD adalah proses untuk memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu 30 menit sampai 1 jam pasca persalinan. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai bayi menyusu sendiri. Manfaat inisiasi menyusu dini. Yang pertama untuk ibu. Untuk ibu, sentuhan dan hisapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin. Nah, oksitosin menyebabkan kontraksi pada uterus sehingga membantu keluarnya plasenta dan mencegah pendarahan. Oksitosin ini juga mensimulasi hormon-hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Yang kedua, untuk bayi. Bayi bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Bayi memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama. Kolostrum juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu usus bayi berfungsi secara efektif. Manfaat secara psikologis. Yang pertama, adanya ikatan emosional. A. Hubungan ibu bayi lebih erat dan penuh kasih sayang. B. Ibu merasa lebih bahagia. C. Ibu jarang menangis. D. Ibu berperilaku lebih peka. E. Ibu jarang menyiksa bayi. 2. Perkembangan. Anak yang menunjukkan uji kepintaran lebih baik di kemudian hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IMD. Yang pertama, kesiapan fisik dan psikologis ibu. Yang kedua, tenaga atau pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bayi akan kedinginan. Yang keempat, ibu akan kelelahan. Yang kelima, kurang dukungan suami dan keluarga. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pemeriksaan Leopold. Apa itu pemeriksaan Leopold? Nah, pemeriksaan Leopold itu adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin di trimester ketiga, kehamilan atau saat kontraksi sebelum persalinan. Pemeriksaan Leopold dilakukan untuk membantu dokter atau bidan menyarankan cara persalinan yang tepat. Nah, pemeriksaan ini dapat membantu memperkirakan akan usia kehamilan atau serta ukuran dan berat bayi dalam kandungan. Tahap-tahap pemeriksaan Leopold. Nah, tahap yang pertama, hal pertama yang akan dilakukan oleh dokter adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Dokter akan mencari area atas rahim untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal.
Pada tahap Leopold ini, kebanyakan dokter akan merasakan bokong bayi ketika bayi di dalam kandungan tidak berada pada posisi ini. Kemungkinan besar janin berada di posisi transversal atau melintang. Nah, tahap yang kedua, setelah tahap Leopold pertama, dokter akan memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut lainnya, seperti area pusar. Ini dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Pada tahap ini juga, dokter akan mencari tahu bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau posisi kiri. Nah, tahap yang ketiga, tahap pemeriksaan Leopold ketiga ini, dokter akan menggunakan ibu jari dan jari tangan lainnya dan memeriksakan bagian bawah perut untuk memastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Nah, contoh, apabila terasa keras, maka ada kemungkinan itu area kepala bayi. Pada tahap ini juga, dokter juga bisa menilai berat janin serta volume air ketuban. Nah, tahap yang terakhir, tahap keempat, ini dokter akan berpindah posisi menghadap pinggul ibu. Lalu kedua telapak tangan dokter akan ditaruh pada kedua sisi perut bawah ibu. Setelah itu, kedua ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi masih di area perut atau sudah sampai jalan lahir. Terima kasih.